Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabarnya Ananda? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kepada ketua disilakan untuk menyiapkan, kita berdoa dulu sebelum belajar. Siapa ketuanya, Bu? Pak Prianto, silakan disiapkan. Baik, sebelum kita belajar, mari kita doa bersama terlebih dahulu. Siap, gerak, hormat kepada guru, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih kepada ketuanya. Sebelum belajar, baiklah ya, Ibu akan mengabsen Ananda satu persatu. Hafdaniwati hadir. Hadir Bu. Iva hadir. Bu. Semuanya hadir ya, nggak ada yang nggak hadir. Hadir Bu. Semuanya Bu. Nah, semuanya hadir. Untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama tadarus Al-Quran dulu, yaitu dengan membaca surat pendek, yaitu surat pendeknya surah Al-Kafirun, yang dipimpin oleh Afdaniwati ya, kemudian nanti diikuti oleh teman-temannya. Kepada Ibu Afdaniwati, kepada Ananda Afdaniwati, disilahkan. Baik Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala abidun ma a'bud. Wala ana abidum Wala ma abadtum. Antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa sekali Hafdawati. Semoga kita semua juga bisa dapat membaca seperti Ananda Hafdawati. Baiklah, kita lanjut dengan materi kita hari ini. Yang mana materi kita hari ini tentang beriman kepada kitab Al-Quran. Pertemuan yang kedua dari materi kita yang minggu kemarin, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang mana indikator pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri-ciri orang beriman kepada kitab Al-Quran. Yang kedua, menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah dan manfaat beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang keempat, menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasihati. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti setelah pembelajaran diharapkan Ananda semua mampu bersikap peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab Allah. Kemudian mengidentifikasi contoh perilaku iman kepada kitab Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengidentifikasi hikmah beriman kepada Al-Quran. Dan memaparkan isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada Al-Quran dan kitab suci Allah. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin nanya dulu kepada Ananda, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Coba Nurdianis, apa itu iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah yaitu meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu ada, Bu. Bagus. Kemudian kepada Istrianto, ada berapa kitab yang diturunkan Allah kemarin dalam penjelasan kita yang diturunkan Allah? 4, Bu. Apa aja itu kitabnya? Al-Quran, Zabur, Injil, dan Taurat, Bu. Ya, ada 4 kitab yang sudah diturunkan oleh Allah untuk kita imani. Bagus. Luar biasa. Jadi masih ingat ya, Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Ya, itu kitab umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, Ananda, Ibu akan menampilkan sebuah video ya untuk menambah keimanan kita kepada kitab Al-Quran. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Al-Quran turun jauh sebelum penelitian-penelitian ilmiah dan canggih hadir. Namun penelitian-penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang ilmuwan ternyata telah lebih dahulu ditulis dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin? Ya, tentu saja karena Al-Quran mengandung kebenaran. Sejumlah ilmuwan heran ketika mendapati penelitiannya telah ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, fenomena apa sajakah yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah dan sebelumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran? Ini dia ulasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Fenomena bertemunya dua lautan. Ada pertemuan dua lautan antara Samudra Atlantik dan Mediterania. Namun kedua aliran air dari keduanya tidak bercampur satu sama lain. Jacques Yves Cousteau merupakan seorang oceanographer
yang berkebangsaan Prancis menemukan pertemuan dua lautan tersebut. Menurut oceanographer itu, fenomena ini seperti ada dinding yang membatasi kedua aliran air tersebut sehingga tidak bercampur. Seorang muslim pun memaparkan kepada Costeo bahwa fenomena ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Fenomena ini pun juga ada dalam surah lain. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang satu tawar dan segar, yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Api di dasar lautan. Api di dasar lautan ini ditemukan oleh ahli geologi Rusia yaitu Anatoly Zbagovic dan Yuri Bogdanov dan ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat Rona Klein. Mereka menemukannya ketika meneliti mengenai kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami. Fenomena ini mirip seperti lava cair yang mengalir dan disertai abu vulkanik, seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu sampai 231 derajat Celcius. Tentu ini suhu yang sangat panas, tapi tahukah kamu bahwa suhu ini tidak cukup untuk memanaskan semua air yang ada di atasnya. Begitu juga dengan semua air yang berada di atasnya, tidak mampu memadamkan api panas tersebut yang sangat luar biasa. Kejadian ini sebenarnya telah tertulis dalam Al-Quran, demi Bukit Sinai dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur atau Ka'bah, dan demi langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dasarnya ada api. Quran Surah At-Tur ayat 1 hingga 6. Penciptaan berpasang-pasangan. Seorang ilmuwan asal Inggris bernama Paul Dirac mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa materi diciptakan secara berpasang-pasangan. Penemuan tersebut dinamai dengan parit. Penemuan ini menyebutkan bahwa seluruh benda yang ada di alam semesta ini, bahkan sampai partikel terkecil juga memiliki pasangan. Berkat penemuan ini pada tahun 1933, ia mendapat Nobel di bidang fisika. Penciptaan sesuatu secara berpasang-pasangan telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian ini dilakukan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Kandungan ayat ini mengungkapkan bahwa yang berpasang-pasangan bukanlah manusia saja, tetapi juga seluruh makhluk. Hewan ada yang jantan dan ada yang betina. Bahkan sampai tumbuhan pun ada pasangannya, ada jantan dan betina layaknya hewan. Hal itu telah diungkapkan oleh ilmuwan botani modern. Terkait tumbuhan yang berpasang-pasangan juga sudah tertuang dalam Al-Quran sejak diturunkannya Al-Quran 14 abad lalu. Dan dia menurunkan dari langit air, maka kami keluarkan dengannya berpasang-pasangan dari tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, warna dan juga rasa. Quran Surah Toha ayat 53. Jenis kelamin bayi. Hasil penelitian pada abad ke-20 dalam ilmuwan genetika memaparkan bahwa penentuan jenis kelamin bayi itu ditentukan oleh sperma pria. Dalam sperma tersebut terdapat 2 kromosom, yaitu kromosom X yang isinya berupa sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y yang isinya sifat-sifat kelaki-lakian. Dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X saja. Jadi jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma yang membuahi dan mengandung kromosom X dan Y. Sebelum penemuan tersebut, orang-orang mengira bahwa jenis kelamin berasal dari wanita. Terkait jenis kelamin bayi sudah dijelaskan dalam Al-Quran jauh sebelum penelitian tersebut dilakukan. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Quran Surah An-Najm ayat 45 hingga 46. Jasad Fir'aun yang masih utuh. Presiden Prancis menawarkan bantuan kepada kerajaan Mesir pada tahun 1975 untuk mempelajari, meneliti dan menganalisis mumi Fir'aun atau Ramses II yang amat terkenal. Fir'aun yang dimaksud di sini adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam.
Fir'aun tersebut tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bosaili berhasil mengungkap bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian ini dilakukan. Maka hari ini kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di telan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Baiklah, itu Ananda video kita pada hari ini. Yang dapat diambil dari pembelajaran kita. Siapa yang bisa untuk memberi pendapat apa aja pembelajaran yang bisa diambil dari video tersebut? Ya, Bu. Silakan Irma. Iya, Bu. Dengan mempelajari Al-Quran bisa menambah ilmu pengetahuan dan bisa mempelajari tentang keadaan alam semesta, Bu. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Ada, Bu. Dari kelompok 2, Bu. Ya, Ya, Bu. silakan. Dari video tadi dilihat dengan mempelajari Al-Quran, kita bisa tahu tentang sejarah. Contohnya seperti Fir'aun. Nah, kita tahunya dari Al-Quran. Itu yang dilihat. Sudah, Bu. Jadi Al-Quran itu lebih dulu tahu dari penelitian zaman sekarang. Semoga menonton video tadi bisa memotivasi kita untuk mau belajar dan mendalami tentang Al-Quran serta mengamalkannya. Dan untuk mengamalkan Al-Quran, tentu kita harus mengenal apa itu Al-Quran, isi-isi Al-Quran. Karena itu Ibu akan membagi Ananda dalam 3 kelompok ya untuk menganalisis tentang kitab Al-Quran agar kita bisa mengamalkan Al-Quran itu. Kelompok yang pertama yaitu akan membahas tentang mengidentifikasi contoh-contoh perilaku iman kepada kitab Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta hikmahnya. Dan kelompok 2 nanti akan menganalisis isi kandungan Al-Quran serta fungsinya. Dan kelompok yang ketiga nanti akan menganalisis keterkaitan kitab Al-Quran dengan sikap toleransi, menghargai, dan peduli antara sesama. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan berdiskusi. Kelompok 1 yaitu Irma, Murni, dengan Reza. Kelompok 2 itu Musdalifah, Armiati. Kelompok 3 yaitu Wati, Nurjanis, dan Hasdaniwati. Kepada kelompoknya disilahkan berdiskusi dan kemudian nanti ditunjuk salah satu teman dari kelompoknya untuk mempresentasikan kelompoknya ke depan. Silahkan untuk berdiskusi. Satu, Bu. Udah 5 menit waktu kita udah habis. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, Bu. Baik, Bu. Baiklah, Bu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk sikap orang yang beriman kepada Al-Quran dan hikmah beriman kepada Al-Quran. 1. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran akan terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya, rajin membaca Al-Quran setiap hari. Yang pertama. Yang kedua, meyakini semua perintah yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi larangan yang ada dalam Al-Quran. Dan yang keempat, mentadaburi Al-Quran dengan cara membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Lanjut yang kedua,
hikmah beriman kepada Al-Quran diantaranya itu menambah ilmu pengetahuan, Bu. Karena kitab Al-Quran selain berisi perintah-perintah dan larangan Allah, juga berisi tentang ilmu pengetahuan, tentang kisah atau sejarah masa lalu. Itu saja presentasi kami dari kelompok 1, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita lanjut untuk kelompok 2, yaitu menganalisis isi kandungan Al-Quran. Silakan kelompok 2. Ya, Bu. Kelompok 2, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok 2 tentang isi kandungan dalam Al-Quran dan fungsinya. Isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah, muamalah, hukum syariah, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Fungsi Al-Quran diturunkan Allah adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada lagi? 100 kelompok 2, Bu. Ya, oke. Kelompok 2, terima kasih. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa sekali, benar ya. Itu adalah isi kandungan Al-Quran beserta fungsinya. Kemudian kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, Bu. Silakan ya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang keterkaitan Al-Quran dengan sikap toleransi, menghargai, dan peduli antar sesama. Hasil diskusi kami adalah banyak isi Al-Quran yang menganjurkan manusia untuk bersikap toleransi, menghargai, dan peduli antar sesama. Contohnya yang tadi sudah dibacakan Al-Kafirun ayat 6, Bu. Kemudian yang menjelaskan untuk memilih agama, tidak ada paksaan dalam menerima agama Islam. Kemudian toleransi berarti tidak memaksa beribadah sesuai agama Islam, namun membiarkan agama lain menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya. Kemudian ada surat Al-Ma'un yang melarang menghardik anak yatim serta anjuran membantu orang miskin. Itu hasil diskusi kelompok kami, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Terima kasih kelompok 3. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Semoga kita semua bisa mengimbangi Al-Quran ya, dengan nampak dari contoh perilakunya, kemudian tadi ya dengan mengenal isi kandungan dan tahu fungsi Al-Quran, yaitu dapat menimbulkan sikap toleransi, menghargai, dan peduli antara sesama. Dari materi yang dibawakan oleh teman tadi, masing-masing kelompok itu ada yang diragukan dari kawan-kawan yang lain, kelompok lain mau menanggapi kelompok yang lain, atau udah paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Kalau gitu kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa untuk menyimpulkan apa isi dari pembelajaran kita tadi dari awal sampai akhir? Bu Irma saja, Bu. Silakan. Bu Irma. Ya, Bu. Saya aja lagi, Bu. Ya, saya akan Baik, Bu, saya akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Tunggu dulu, Bu, ada suara, Bu. Ais saja, Bu, kalau enggak, Bu. Ya. Boleh, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Israrianto. Saya aja lagi, Bu. Ya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Itu kelompok saya, Bu. Saya aja lah, Bu. Ya, siapa yang belum? Ayo, Saya silakan. aja, Bu. Saya belum. Tunjuk satu, Bu. Ya, Bu Irma. Silakan, Bu udah Irma.
Ya, saya kembali ya Bu ya. Ya, Oke. ya. Ya. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah satu, orang yang beriman kepada Al-Quran akan memiliki akhlak yang mulia karena mengamalkan perintah yang ada dalam Al-Quran. Dua, Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga, mempelajari Al-Quran akan memupuk sikap toleransi, peduli terhadap sesama, dan saling menghargai sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Terima kasih, itu saja kesimpulannya, Bu. Ya, bagus ya Bu Irma. Kepada Ananda Irma, terima kasih. Benar ya, Al-Quran itu adalah pedoman hidup, dasar-dasar hukum bagi kita umat Islam. Kemudian juga ada ini kesimpulan lainnya dari pembelajaran kita yang dari awal sampai sekarang tentang kitab-kitab Allah, ya, dan kemudian tentang Al-Quran. Masih yang diragukan dari materi kita? Tidak, Bu. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa menjadi orang-orang yang mengimani isi Al-Quran. Kemudian Amin. nanti ya ada tugas ya, Ibu Ya, Kasih, Bu. silakan nanti dikerjakan di rumah, dan Ibu anjurkan untuk selalu rajin belajar Al-Quran di rumah. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah. Ya, bersama-sama silakan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.